channel. Bersama saya Sugianto Sulaiman. Hari ini saya ingin membahas topik mengenai kemampuan kita untuk bertahan, untuk menjalani kehidupan ini. Memang tidak gampang untuk bertahan, apalagi untuk memperoleh kemajuan. Apalagi kita mau meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Banyak orang gagal untuk sekedar mempertahankan standar kehidupan, sehingga tidak jarang kita lihat orang yang dahulu punya rumah yang cukup lumayan, punya kendaraan mobil, motor, dengan kehidupan yang sudah cukup baik, tiba-tiba merosot. Tapi ada juga orang yang kemudian seperti menaiki anak tangga, dia terus beranjak ke atas. Dan ada juga orang yang sepertinya tidak pernah berpindah dari standar hidup. Tentu balik pada diri kita. Standar hidup yang apa yang ingin kita capai. Pernah seorang filsuf, saya lupa namanya, ketika ia lahir, dia berpikir bagaimana ia menundukkan dunia, menaklukkan dunia. Atau ketika dia masih kecil, dia berpikir seperti itu. Lalu ketika dia sudah dewasa, dia berpikir menundukkan negaranya atau mengatur negaranya. Lalu ketika dia mencapai usia tua, dia berpikir bagaimana dia bisa menjadi pimpinan kota atau menaklukkan kotanya. Tapi ketika dia sudah ujung atau mencapai ajal, hampir meninggal dunia, dia berpikir menundukkan dirinya sendiri. Bagaimana cara menundukkan dirinya sendiri? Nah, ini artinya kita pertama-tama harus mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Baru bisa kita mengendalikan orang lain. Baru bisa kita mengendalikan yang lebih besar. Baik itu kota, baik itu provinsi, negara, atau bahkan dunia. Itu kan kita harus mulai dari diri kita. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Pernah di satu tempat, yaitu di Taman Prasasti, di dekat Tanah Abang, itu ada satu kuburan yang tulisannya berbunyi begini: ketika Anda berdiri di sini, maka saya pernah seperti Anda. Nah, artinya apa? Artinya nisan ini, kuburan ini mengingatkan kita akan mati. Karena itu kita harus berpikir
bahwa kehidupan kita ini suatu hari akan membawa kita mati. Lalu kalau kita pasti mati, kenapa pula kita harus bekerja setengah mati? Itu juga perlu. Nah, ada lagi yang seperti ini. Orang Asia, orang Indonesia khusus, bekerja setengah mati. Sampai akhirnya dia menjadi kaya. Setelah kaya nggak lama, ketika usianya juga sudah seperti saya, mungkin di atas 60-an, mulai sakit-sakitan. Nah, lalu uangnya dipakai untuk obati penyakit. Dengan semua standar hidup pelayanan terbaik, dia berobat ke Singapura, berobat kemana yang mahal-mahal, sehingga uangnya dipakai untuk mengobati dirinya. Ini paradoks. Bekerja setengah mati, ternyata buat berobat. Tapi kalau nggak ada uang itu, apakah tidak perlu bekerja setengah mati? Ya, semua berpulang pada diri kita. Mana kita harus? Nah, tidak ada jaminan juga jika Anda tidak bekerja keras, maka Anda tidak akan sakit. Tidak ada. Apakah Anda bekerja keras, pasti Anda akan sakit? Ya, ini kan kausalitas. Bapak, kalau kita kurang beristirahat, kita kurang menjaga diri, ternyata lebih gampang. Nah, kembali ke topik kita, yaitu standar kehidupan. Kita lihat di negara-negara yang kemudian misalnya dari negara-negara Asia Timur, Korea Selatan, China, Jepang, macam-macam. Kehidupan di situ juga luar biasa, keras. Jadi orang harus bekerja keras. Tapi ternyata angka kebahagiaannya tidak tinggi. Ini tidak masalah. Kalau angka kebahagiaan tidak tinggi, apa orang merasa bekerja sia-sia? Untuk apa kau bekerja sedemikian keras? Maka kita menemukan berbagai hal, misalnya cerita-cerita dari Korea Selatan, misalnya dari K-pop, dari drakor, dari macam-macam masalah di Korea. Banyak orang melakukan hal-hal yang bunuh diri misalnya. Banyak juga karena merasa kecewa. Jadi kehidupan itu perlu seimbang. Itu yang terbaik. Menyeimbangkan antara kebutuhan kita, antara kemampuan kita, antara kesehatan kita. Nah, itu semua perlu dikombinasikan. Bagaimana kita mengatur kehidupan ini menjadi balance, menjadi seimbang. Nah,
Demikian juga dengan beragama juga harus seimbang. Hidup ini perlu agama. Tapi agama bukan satu-satunya menjadi tujuan hidup. Karena kalau kita satu-satunya tujuan hidup kita adalah beragama, artinya ketika kita menjalankan aktivitas agama, maka tidak lagi kita memikirkan kehidupan yang lain. Ya enggak juga. Terbukti orang beragama sekarang menuntut hal-hal yang duniawi juga. Misalnya tempat ibadahnya harus punya AC. Ya kan? Harus bersih dan sebagainya. Bahkan ada yang menuntut mewah. Nah, itu juga. Kalau menurut saya ya balance saja. Kalau mampu memberikan tempat ibadah yang baik, apa salahnya? Tidak, juga tidak apa-apa. Kita nikmati saja kesahajaannya. Yang penting Anda melaksanakan peribadatan itu dengan baik. Banyak masalah terjadi sekarang ini ketika balance itu tidak terjadi. Harapan saya Anda bisa melaksanakan balance of living. Jadi Anda akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketenangan, memperoleh kedamaian. Itu yang paling penting. Demikian dari saya. Jika Anda suka channel ini, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.